Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, halo. Nah, perkenalkan saya Intan Suci Sugiono. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Tanjung Karang. Di sini saya akan membahas mengenai kehamilan ektopik terganggu atau KET. Di sini nanti saya akan menjelaskan pengertiannya, etiologinya, tanda dan gejala, serta diagnosis. Tetap liatin terus ya. Nah, sekarang kita bahas pengertiannya ya. Jadi, apa sih kehamilan ektopik terganggu itu? Jadi, kehamilan ektopik terganggu atau KET adalah kehamilan yang terjadi di luar kandungan. Harusnya kan implementasinya atau terjadinya itu kan dia di dalam kandungan, di dalam endometrium atau uterus. Nah, dia ini ada di luar kandungan, di luar kedua hal tersebut. Jadi, kehamilan ini apabila dia pecah, ini bisa sangat membahayakan. Lalu selanjutnya ada etiologi atau penyebabnya. Jadi, etiologinya atau penyebabnya itu dia bisa dibagi menjadi 3, yaitu ada faktor mekanis, faktor fisiologis, dan juga faktor lain. Yang pertama ada faktor mekanis. Jadi, faktor mekanis ini bisa jadi karena infeksi saluran telur, kehamilan ektopik sebelumnya, itu bisa ya menyebabkan kehamilan ektopik di kehamilan yang selanjutnya. Lalu ada abortus yang diinduksi lebih dari 1 kali, ada juga tumor, bisa juga karena endometriosis, dan juga kelainan pertumbuhan embrio seperti tuba sempit, panjang, dan berlengkung-lengkung. Lalu yang faktor fisiologisnya itu dia memperlambat ovum yang telah dibuahi ke dalam kavum uteri seperti migrasi eksternal dan internal ovum. Bisa juga karena seorang wanita itu hanya memiliki 1 ovum, dan juga bisa karena perubahan motilitas dari tuba. Lalu ada juga ya faktor lainnya. Faktor lainnya itu karena adanya kelainan zigot, bisa juga karena adanya penggunaan hormon eksogen dan estrogen seperti pada alat kontrasepsi oral. Lalu ada juga pembesaran ovarium, bisa juga karena pemakaian antibiotik pada infeksi tuba. Jadi karena infeksi lalu diberi antibiotik, dia itu akan menyempit ya tubanya. Lalu selanjutnya ada juga karena seorang wanita itu berusia 30 tahun ke atas. Lalu ada gejala dan juga tanda. Sebenarnya pada kehamilan ektopik ini gejala dan tanda itu sukar didiagnosa, tapi hal ini tergantung pada lamanya kehamilan juga. Biasanya kalau kehamilannya itu sudah berlangsung lama, itu biasanya akan sakit dan juga ada perdarahan. Lalu tanda dan gejalanya itu yang pertama ada amenore. Amenore atau tidak menstruasi itu sama ya seperti kehamilan pada umumnya, tetapi nanti amenore tersebut akan berlangsung hanya hingga janin itu mati atau perbaikan dinding tuba. Lalu ada juga nyeri perut bagian bawah. Ini gejala paling utama ya karena terdapat peregangan pada dinding tuba atau juga ruptur tuba. Apabila hanya peregangan pada dinding tuba, biasanya ibu tersebut akan mengalami sakit pada bagian perut, tetapi tidak sakit, tapi tidak terlalu sakit. Tapi apabila dia sampai ruptur tuba, maka rasa sakitnya itu bisa menyebabkan ibu itu sampai pingsan. Lalu biasanya dia terjadi hanya pada satu sisi, tapi dia bisa menjalar juga ke sisi yang lain. Lalu ada juga perdarahan. Perdarahan ini disebabkan oleh kematian janin, pelepasan dinding rahim terluar, dan adanya robekan dinding tuba akibat dari pembentukan hormon HCG. Biasanya darah tersebut akan berwarna coklat tua. Ada juga nyeri bahu akibat dari perdarahan di rongga perut yang dapat merangsang diafragma, dan apabila darah dalam rahim itu menggumpal,
nyeri akan bertambah parah, bahkan nyeri menjalar ke punggung dan seluruh perut. Selanjutnya kita akan membahas diagnosis. Jadi di diagnosis ini, karena ini tidak bisa terlihat secara kasat mata, jadi maka harus dilakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah tes kehamilan. Tes kehamilan ini nanti akan positif sama seperti kehamilan pada umumnya. Lalu pada pemeriksaan umum biasanya ibu akan semakin pucat, keadaan umumnya ya. Lalu ada perdarahan pada rongga perut, bisa sampai shock. Lalu perutnya itu sedikit mengembang dan ada nyeri tekan. Lalu ada anamnesis. Anamnesis ini haidnya terlambat dalam beberapa waktu. Biasanya juga ada nyeri perut bagian bawah. Lalu ada pemeriksaan ginekologi. Biasanya dilakukan pemeriksaan itu apabila nyeri pada serviks dan uterus diraba sedikit membesar. Lalu selanjutnya pemeriksaan laboratorium. Itu cek hemoglobin atau Hb dan juga jumlah sel darah merah. Selanjutnya ada kuldosintesis. Pemeriksaan ini pemeriksaan untuk mengetahui apakah di dalam kafum Douglas terdapat darah atau tidak. Dan pemeriksaan ini sangat berguna untuk menegakkan diagnosa. Lalu selanjutnya ada USG. Dengan adanya temuan kantong stafi di luar uterus dan di dalamnya itu terdengar denyut jantung janin. Lalu yang terakhir ada laparoskopi. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai kehamilan ektopik terganggu atau KET. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.